Ada cinta yang tidak meledak-ledak, tidak riuh, tidak meminta disaksikan dunia. Cinta itu hanya hadir setiap hari, diam-diam, selama ribuan pagi dan malam. Seperti yang terjadi pada David dan Melly. 4038 hari lamanya. Tidak ada yang istimewa di hari pertama mereka. Tidak ada janji besar atau sumpah dramatis. Yang ada hanya dua orang dewasa muda yang sama-sama lelah oleh hidup, lalu memilih berjalan beriringan. Hari-hari mereka tersusun dari hal kecil. Bangun pagi dengan rutinitas yang hampir sama. Menentukan makan malam tanpa benar-benar menentukan. Mengeluh tentang hal yang besok akan terlupa. Melly selalu berbicara tentang nanti. Tentang hari esok yang sederhana. Tentang rencana-rencana kecil yang tidak pernah terasa mendesak, tapi selalu membuat hidup terasa panjang dan layak dijalani. Nanti jalan-jalan. Nanti masak yang enak. Nanti beli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Nanti hidup tenang. David tidak banyak bicara. Ia tipe yang mencintai dengan cara diam. Menyimpan, bukan mengumbar. Mencatat hal-hal kecil yang orang lain anggap sepele. Ia mencatat tanggal. Mencatat kebiasaan. Mencatat bagaimana Melly selalu lupa meletakkan barangnya di tempat yang sama. Mencatat hari-hari baik, dan hari-hari yang hanya cukup untuk dilewati. Tanpa sadar, waktu berjalan. Satu hari menjadi satu minggu. Satu tahun menyelinap tanpa aba-aba. Dan cinta mereka tumbuh bukan karena momen besar, tapi karena keberlanjutan. Hingga suatu hari, ritme itu berubah. Bukan dengan kejadian besar. Bukan dengan kejutan yang memekakan. Hanya tubuh yang mulai lebih sering lelah. Hari-hari yang memendek. Dan rutinitas baru yang bernama rumah sakit. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada adegan penuh tangis. Hanya jadwal, antrian, dan waktu menunggu yang terasa lebih panjang dari biasanya. Melly tetap berbicara tentang nanti. Dengan cara yang sama. Dengan nada yang sama. Keyakinannya sederhana, hidup akan kembali normal. David tetap mencatat. Lebih sering sekarang. Ia mencatat jam-jam menunggu. Mencatat hal-hal kecil yang berubah. Mencatat betapa waktu, yang dulu terasa longgar, kini menjadi sesuatu yang ingin ia genggam lebih erat. Hari-hari itu tidak berat, tapi juga tidak ringan. Mereka berjalan, perlahan, tanpa disadari sedang menuju sesuatu. Lalu suatu hari, rencana-rencana itu berhenti bertambah. Tidak ada kata perpisahan. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya ruang yang tiba-tiba terasa terlalu sunyi untuk dua orang. Waktu tidak berhenti. Pagi tetap datang. Matahari tetap terbit. Hanya saja, kini David menjalaninya sendirian. Pada awalnya, hidup terasa seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ia masih membeli 2 porsi tanpa sadar. Masih menoleh ke arah yang sama. Masih berjalan dengan langkah yang terbiasa berdampingan. Namun perlahan, David mulai melakukan hal yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia menjalani hidup persis seperti yang pernah dibicarakan Melly. Ia pergi ke tempat yang dulu hanya disebut sekilas. Ia memasak makanan yang dulu hanya jadi wacana. Ia menata hidupnya dengan cara yang lebih lembut, lebih sabar. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan. Setiap janji kecil yang terwujud terasa seperti sapaan sunyi. Bukan kesedihan. Bukan luka baru. Hanya rasa hangat yang menetap. David akhirnya mengerti sesuatu yang sederhana. Bahwa cinta tidak selalu harus hadir dalam wujud yang sama. Kadang cinta berubah bentuk. Dari kebersamaan menjadi pengaruh. Dari suara menjadi arah. 4038 hari tidak berakhir sia-sia. Hari-hari itu tidak menguap. Tidak hilang. Mereka tinggal di cara David melihat dunia sekarang. Di caranya menjalani hidup tanpa tergesa. Di keberaniannya untuk tetap berharap, tanpa takut kehilangan lagi. Hidupnya tidak sempurna, tapi utuh. Dan di suatu pagi yang biasa, tanpa perayaan, David tersenyum kecil. Bukan karena segalanya baik-baik saja, tapi karena ia tahu, cinta yang pernah ia miliki, tidak pernah benar-benar pergi. Cinta itu hidup, dalam cara ia berjalan. Dalam cara ia memilih. Dalam cara ia melanjutkan hari. 4038 hari. Dan cinta itu masih bekerja. Dengan caranya sendiri.